Hola hola YouTube. Apa kabarnya? Baik lagi dengan Forhes. Yoi. Ya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan di video kali ini saya lagi jalan-jalan siang-siang hari seperti biasa. Terus ya, kali ini mau memberikan sharing-sharing ya, sharing-sharing alias berbagi tips-tips. Nah, buat pemula ya, untuk belajar naik motor. Dan kali ini mau sharing tips soal berboncengan nih, seperti ini nih, boncengan nih. Tuh, bonceng 3. Nih boncengan juga. Tuh, banyak sekali ya orang boncengan ya naik motor ya. Kecuali saya. Hari ini saya tidak berboncengan seperti biasanya. Tapi ya karena saya udah biasa boncengan sendiri maupun boncengan itu sebetulnya nggak ada terlalu jauh ya perbedaannya ya. Tuh ibu-ibu bonceng 4 ya. Masuk, naik motor metik aja bisa bonceng 4 sekarang. Masuk. Ya saya juga beberapa kali lah berbonceng 4, cuman nggak terlalu jauh ya, mungkin dari rumah sampai ke simpang doang. Terus ya, untuk berboncengan sendiri ya, khususnya buat pemula itu biasanya kendalanya apa aja, nanti akan saya bahas juga ya. Tapi yang pertama-tama adalah sebelum Wish. Kemana ini angkot? Oke ya, jadi sebelum itu kalau teman-teman yang mau belajar naik motor, mau bisa naik motor metik terutama, saya sudah bikinkan playlistnya belajar motor metik. Di situ sudah lengkap semua, dari yang pemula sekali yang nggak bisa naik sepeda bahkan bisa ditonton di playlistnya. Atau kalau mau teman-teman punya kesulitan tersendiri ya dalam belajar motornya, tahapan-tahapannya gimana aja, saya selalu menyarankan nonton juga video-video saya yang di playlist tutoring. Nah itu saya mengajari langsung orang pemula belajar naik motor. Itu ada 94 video kalau nggak salah yang tutoring itu. Ya saya ada juga ngajarin orang, saya ada juga yang mendampingin istri saya ya belajar motor pagi-pagi. Ya silakan ditonton, jadi ada banyak sudut pandangnya ya. Jadi silakan teman-teman mau nonton yang versi yang saya bikin tutorial sendiri seperti ini, tutorial sendiri, atau yang saya mengajarin langsung pemula ya, pemula. Ada yang pemulanya itu dari yang nggak bisa keseimbangan ya, sampai dia udah bisa belok-belok, udah bisa putar balik, udah bisa belajar, udah bisa naik motor sendiri keliling-keliling di komplek itu ya. Silakan teman-teman tonton dulu video-videonya, baru nanti kalau ada kendala atau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di video ini. Kalau memang belum pernah saya bikin videonya ya bakalan saya bikin. Kalau udah pernah bikin videonya ya paling saya sharing aja linknya di mana video yang sudah pernah saya bikin untuk menjawab pertanyaan itu. Oke. Dan ya, tips berboncengan ya, mungkin kalau pemula dia mungkin kaget ya kalau berboncengan gitu udah naik yang dibonceng set gitu, aduh motornya jadinya tambah berat dan agak sulit untuk dikendalikan ya sebetulnya ya. Jadi buat pemula boncengan pertama kali mungkin dia akan kesulitan untuk keseimbangannya ya. Tapi lagi-lagi saya ambil contoh kasus di saya sendiri ya. Saya itu kalau nggak salah pertama kali naik motor boncengan, mungkin sedikit banyaknya terbantu juga waktu saya naik sepeda itu udah sering sekali berboncengan, jadi udah tahu lah ya, feelingnya udah dapet lah. Jadi dulu itu zaman dulu ya saya udah bisa naik sepeda dulu waktu kecilnya, cuman naik motor jatuh terus trauma bla 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 bla. Beberapa tahun kemudian baru belajar lagi.
Tapi feelingnya untuk boncengan sendiri saya udah dapet sih ya, gara-gara naik sepedanya dulu pernah boncengan. Jadi naik sepeda boncengannya bukan duduk ya biasanya ya, berdiri, yang pakai ada jalunya gitu ya di belakang, di ban belakang itu ada dikasih jalu, jadi yang dibonceng itu biasanya berdiri. Kalau tidak hujan, kalau hujan tidak boncengan. Nanti bajunya belakangnya nanti kena ciprat-ciprat ya. Oke, jadi seperti itu pengalaman saya ya. Jadi mungkin terasa sedikit lebih berat ya, karena ada nambah beban di motornya. Saya asumsikan boncengannya yang normal aja ya. Boncengannya normal, cuman berdua aja di motor. Jadi saya nggak mencontohkan untuk boncengannya bertiga, berempat, atau berlima, berenam gitu ya. Terlalu ekstrim. Jadi yang boncengannya yang normal-normal saja, yang berdua. Jadi ya mau berat mau nggak berat, yang dibonceng juga nggak masalah sebetulnya ya. Terus mungkin pertama-tama jalan mungkin terasa berat, terus terasa agak susah dikendalikan stangnya, setirnya ya. Jadi ya karena bebannya berat, narik gasnya juga nggak seperti biasanya gitu. Jadi agak dilebihin sedikit. Jadi ketika udah jalan ya sama aja sebetulnya. Ya keseimbangannya sama dengan sendirian, nggak begitu berbeda ya. Cuman kalau dia di kondisi jalanannya pelan, lagi macet misalnya, nah itu jalanan pelan, ya itu ya saya sendiri juga kalau masih harus menurunkan kaki ya nurunkan kaki aja gitu, normal-normal aja sih. Nggak mesti harus selalu kakinya di atas ya, itu nanti bakalan kalau jatuh ya ambruk dua. Ya soalnya yang dibonceng nggak mungkin dia bisa menurunkan kakinya untuk membantu menahan beban si motornya ya, waktu motornya mungkin oleng gitu ya. Tapi ya memang yang di depan aja, yang nyetir aja yang bisa mengendalikan itu supaya nggak oleng terus jatuh gitu ya. Jadi ya boleh aja sambil diturunin kakinya seperti ini. Nah ini kalau masih macet, nah ini, nah nggak apa-apa gitu, normal sih itu, normal. Normal ya, kalau buat pemula terutama sangat normal sekali kalau kakinya diturunin dua-dua waktu kecepatannya pelan. Terus misalnya kalau baru mau jalan itu ya kan berat, jadi gasnya ditambahin sedikit, khususnya pas baru mau jalan. Ya ketika udah jalan ya udah seperti biasa aja sebetulnya. Terus apalagi kendalanya mungkin waktu ngerem juga ya, ngerem juga bebannya kan nambah nih. Jadi biasanya sih saya itu ya nambahin juga ya untuk tenaga ngeremnya ya, nggak seperti waktu sendirian. Apalagi di turunan itu kan dia harus ngerem ya, apalagi turunannya agak panjang, agak curam. Jadi ya ngeremnya sambil-sambil lah, sambil ngerem, sambil dilepasin gasnya. Jadi metodenya seperti metode di set, nah ngerem set, nah set gitu ya, dua-dua remnya dipakai. Kalau di motor matic, kalau di motor ini sama, cuman bedanya ini semuanya di kanan, yang satu di tangan, yang satu di kaki kalau motor bebek. Terus apalagi perbedaannya? Ya kalau motor matic sendiri sebetulnya kan dia kecil ya, cukup kecil, ringkes, gampang, tinggal ngegas aja. Kalau berboncengan sih nggak banyak masalah ya. Oh ya, terus satu lagi yang perlu diperhatikan, kalau boncengannya itu rutin, misalnya tiap hari jemput pulang, jemput atau nganter ya, nganter orang, mau itu saudara atau kakak, adik, orang tua. Nah, jadi yang selalu saya bisa kasih tips buat pemula terutama itu diperhatikan untuk tekanan bannya. Jadi jangan terlalu kempes ya bannya ya. Kalau bisa bannya agak keras sedikit kalau dibikin bor boncengan. Yang ada di rumah. Penjual parabut. Jadi ya itu mesti diperhatikan juga untuk tekanan gasnya sendiri, tekanan ban, tekanan angin ban. Jadi rutin dicek ya. Kalau memang
boncengannya sering. Terus apalagi ya itu aja sih. Kalau di tanjakan juga sama seperti itu ya. Di tanjakan misalnya berboncengan dua, ya gasnya ditambahin sedikit. Kalau motor gigi ya biasanya kalau sendirian bisa gigi dua. Kalau boncengan sih saya biasanya nggak maksain ya. Kalau memang gigi duanya udah digas geber gitu, udah setengah dibuka kan ya, bukanya sampai itu ya full gitu ya. Nah ini setengah dibuka itu udah nggak naik udah nggak narik lagi tenaganya, ya udah diturunin ke gigi satu. Nah kalau motor matic lebih mudah sebetulnya, tinggal digas aja, gasnya ditambahin, jangan takut-takut ya. Yang penting ngegasnya itu jangan dibejek-bejek gitu ya, jangan dipelintir-pelintir. Jadi ngegasnya santai, gitu, muternya gitu, gitu, jangan dibejek-bejek, weng gitu. Kaget nanti. Set. Nah, ini dia nih, tuh tanjakan. Ini saya pakai gigi 2 kayaknya nih. Oh iya, gigi 2. Set. Ini kan gigi 2 masih nanjak sendiri ya. Nah kalau boncengan misalnya, nah ini di sini udah agak nggak naik tadi, yang habis tikungan gitu tuh, nah itu udah agak gitu, tapi udah nggak narik, tarikannya udah beda gitu. Nah itu kalau berboncengan ya dipakai gigi 2, diturunin ke gigi 1 kalau pakai gigi 2 ya. Karena kalau tanjakan seperti itu gigi 3 nggak bisa, apalagi boncengan. Oke, itu tips-tipsnya untuk berboncengan buat pemula ya. Ya, tenaganya ditambahin, terus kalau di kondisi pelan itu dibantu keseimbangannya dengan kaki. Wah, ini anak-anak mainnya di pinggir-pinggir jalan nih. Terus apalagi? Ya itu tadi ya, yang sudah saya sebutkan tadi, di tanjakan, turunan, di jalan macet. Terus untuk pengeremannya sendiri memang lebih berat. Semuanya lebih berat. Tambah bebannya tambah berat, tambah juga ngegasnya ditambahin, terus juga ngeremnya tambah berat juga. Apalagi kalau jalanannya macet. Kalau jalanannya lancar-lancar aja sih nggak masalah sebetulnya, tinggal gas aja jalan gitu ya. Tapi kalau jalanannya macet, pegel dan capek. Wow, ini mobil mau kemana itu? Oke, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan kembali lagi, kalau masih pemula mau belajar naik motor, nonton video-video saya yang lain, ketemu juga video saya yang ini. Ya kalau mau lancar ya, salah satunya adalah mempelajarin cara-caranya ya. Dan itu ada di playlist belajar motor matic di channel ini, di channel 4S. Dan kalau mau lihat sudut pandang yang lain bisa di playlist tutoring. Oke, demikian untuk video kali ini. Ini saya kasih hijau-hijau, ladang-ladang, kebun-kebun. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. 4S sign out. Salam Wakanda forever, dan bye bye.